Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Tia Ayu, NIT 2019-4076 dari Prodi MTP3C. Di sini saya akan mempresentasikan siklus kerja ASP. Proses atau langkah-langkahnya, dinas masinis dan asisten masinis saat awal dinas. Ketentuan alur dinas masinis dan asisten masinis saat akan memulai dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Hadir dan lapor di kantor unit pelaksanaan teknis kru kereta api atau UPT kru KA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat KA yang akan dioperasikan. Kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasnya sebagai masinis atau asisten masinis. Kemudian ketiga, mengisi daftar hadir pegawai, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT Kru KA mengenai peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas atau pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat, serta menerima surat keterangan kesehatan, dan apabila hasil pemeriksaan kesehatan atau asesmen singkat dinyatakan tidak layak jalan, maka awak kereta api diganti dengan awak kereta api cadangan. Masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. 1. Tanda kecakapan yaitu 0.62, 0.64 serta sertifikat ASP. Kedua, surat keterangan kesehatan, arloji, suli mulut, dan senter. Kemudian handphone dalam keadaan off jika membawa. Berikut adalah contoh gambar pemeriksaan kesehatan awak kereta api. Kemudian pengecekan sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian. Berikut adalah contohnya. Kemudian selanjutnya masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat, meliputi wawancara, tes tunjuk sebut semboyan sesuai lintas yang akan dijalani, dan menandatangani surat pernyataan siap dinas. Dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat sebagaimana dimaksud pada angka 7 dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak KA cadangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api 0.100 bentuk permintaan kereta api penolong, yaitu bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa bentuk 94. Berikut adalah video tentang tunjuk sebut. 8. Mendekati sinyal masuk. 8. Mendekati sinyal masuk. 6. Berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. 6. Berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. 9 E2 lurus. Kemudian melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif, PUL, terima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja baik, melaksanakan langsiran berdasarkan juru langsir. Setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TAK. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan percobaan rem statis dipandu oleh PUK atau PUG dan TAKA. Disaksikan kondektur dan asisten masinis serta percobaan rem dinamis setempat. Dalam hal hasil percobaan pengereman sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilaksanakan perbaikan. Berikut adalah contoh gambar gerakan menyusun rangkaian kereta api. Kemudian mengambil laporan perjalanan kereta api (LAPK) dari PPK atau PAP. Setelah mengambil LAPK, masinis dan atau asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut.
bersiap di kabin memeriksa dan membacakan 0.100 dan catatan di dalam lapka yang diberikan oleh PPKA atau PAP, serta untuk pergantian awak KA di stasiun antara setelah melakukan serah terima, masinis atau asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan 0.100 dan catatan di lapka. Kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, serta KRL. Kemudian melapor ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas serta fungsi go-no-go item, dan KA siap berangkat. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, yaitu sinyal, whistle, dan posisi prepal kereta lain. Berikut adalah di Pusat Pengendalian Perjalanan Kereta Api Terpusat (PK) dilakukan oleh PPKP untuk mengendalikan perjalanan kereta api dalam satu wilayah. Melapor ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi amal, yaitu sinyal, whistle, dan posisi prepal kereta lain. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan PAP atau PAP telah memberikan semboyan 40. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Dalam hal mengeremkan meragukan, masinis segera menghentikan laju KA menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Memeriksa bentuk 0.23 tanpa izin naik. Kemudian lokomotif tanpa izin naik, lokomotif atau KRD atau KRDE atau KRDI atau KRL. Petugas yang turut jalan dan memberikan lapka kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lapka. Menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Berikut adalah gambar yang kanan pemberian semboyan 40 dan semboyan 40, 41, serta 35. Dalam di perjalanan kereta api. Selama di perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk dan sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif atau KRD, KRDE, KRDI, dan KRL. Pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan atau aspek semboyan, kemudian dikolase atau diulang lengkap oleh masinis yang mendengarnya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Jika ternyata karena suatu hal pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan dikolase atau diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan dimaksud. Jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja, baik sisi masinis atau asisten masinis saja, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat semboyan harus memastikan semboyan tersebut telah ditunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Apabila awak KA melihat atau mendengar semboyan yang diperlihatkan secara bersamaan dan
maknanya meragukan, maka awak KA harus segera meneriakkan awas semboyan meragukan. Dan masinis harus mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih berat maknanya dan jika perlu berhenti. Pada saat masinis sedang melakukan gerakan pelayanan pengiriman, maka masinis hanya melakukan sebut semboyan tanpa melakukan gerakan tunjuk semboyan. Jika awak KA dalam penyebutan semboyan tidak sesuai ketentuan atau salah, maka awak KA yang mengkolase wajib menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan tersebut dan melaporkan kepada JPAK atau penyelia sesampainya di UPT Kru kedudukan. Selanjutnya JPAK atau penyelia mencatat dalam buku pantauan penilaian tunjuk sebut. Untuk beberapa semboyan pemasangannya menyatu dalam satu tiang, maka tunjuk sebut dimulai secara berurutan dari semboyan yang memiliki makna terberat. Khusus untuk berhenti dalam 0.100 berhenti tetapi aspeksinya menunjukkan semboyan 5, maka cara penyebutannya diawali dengan penyebutan nama. Perhentian dan berhenti. Contoh, stasiun Cawang berhenti. Penyebutan semboyan 10J yang pemasangannya berurutan dan memiliki makna yang sama, maka tunjuk sebut dilakukan sekali saja. Pada semboyan yang pertama akan dilalui sampai ada perubahan kelandaian. Serta penunjukan semboyan 40 dan 41 dilakukan untuk tiap semboyan yang diberikan, sedangkan penyebutannya cukup sekali saja, yaitu 40 dan 41 telah diberikan. Kemudian memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif KRD, KRDE, KRDI, atau KRL bekerja dan berfungsi dengan baik serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Setiap akan melewati stasiun, masinis harus selalu melihat 0.100 dan LAPK. Melaporkan kejadian kepada PPKP jika menemukan hal penting yang menyangkut perjalanan KA. Selalu mencatat pada T.200 bila mana terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Melayani pengereman rangkaian dengan baik. Selama berhenti di stasiun antara, awak KA harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Dalam hal ini, terjadi gangguan sarana di lintas harus segera lapor PPKP. Apabila arahan PPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. C. Di pergantian kru atau mengakhiri dinas pergantian kru. 1. Tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan asisten masinis untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Melapor dan menyerahkan LAPK kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, LAPK diserahkan kepada masinis. Kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak KA dan istirahat. Yang terakhir yaitu mengakhiri dinasan. Menyerahkan lokomotif berikut T.200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Melapor kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan LAPK dan 0.100 menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas, melihat jadwal dinasan untuk besok hari, membaca pengumuman dan lainnya di kantor UPT Kru KA, kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari JPAK atau penyelia. Yang terakhir, istirahat dan pulang.
Pihak-pihak yang terlibat. Pejabat mengatur penugas awak kereta api di daerah selanjutnya disebut JPAK. Merupakan pejabat yang bertanggung jawab mengatur menugaskan awak kereta api untuk dinas kereta api, langsiran, serta cadangan. Masinis adalah pegawai yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran, serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api. Asisten masinis adalah pegawai yang bertugas membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api dan langsiran. Pengatur perjalanan kereta api selanjutnya disingkat PPKA adalah pegawai yang ditugas mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban berikut sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batas stasiun atau beberapa stasiun dalam wilayah pengaturannya atau sienpos yang tidak